Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang korelasi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian korelasi dan juga jenis-jenis korelasi. Korelasi adalah teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Variabel itu kan ada dua, yakni antara dependent dan independent. Selanjutnya yakni korelasi. Suatu parameter untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan dikenal sebagai koefisien korelasi. Ketahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Ini memiliki 3. Yang pertama, hubungan positif, hubungan negatif, dan yang terakhir tidak mempunyai hubungan. Jadi, ketika positif, jika R kecil ini, korelasi ini lebih besar daripada 0, maka memiliki hubungan positif. Kalau negatif, apabila R-nya itu lebih kecil dari 0 dan yang tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan, ketika R kecil ini korelasi sama dengan 0. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis korelasi. Dalam statistika, ada 2 jenis analisis korelasi, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Kemudian, yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran di mana tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik itu normal maupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Baiklah, yang pertama adalah statistik parametrik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sebelum menggunakan statistik parametrik, data haruslah memenuhi syarat asumsi normalitas. Ada beberapa contoh metode yang digunakan untuk statistik parametrik, yaitu korelasi percent product moment dan korelasi parsial. Yang pertama adalah korelasi percent product moment. Analisis korelasi percent product moment adalah analisis korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Analisis korelasi persen cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi, contoh, nilai tukar rupiah, data rasio keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan data berat badan. Ada 2 rumus korelasi product moment, yaitu korelasi product moment dengan rumus simpangan dan korelasi product moment dengan rumus angka kasar. Berikut adalah rumus product moment dengan rumus simpangan atau deviasi, yaitu RXY, di mana
RxY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y sama dengan sigma X kali Y dibagi akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Contoh dalam mencari koefisien analisis korelasi antara nilai matematika dengan nilai fisika yang diperoleh oleh siswa. Dalam hal ini, rumus yang digunakan adalah RxY sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Jadi, walaupun dalam pengungkapannya bisa menggunakan SPSS, kita harus tetap menuliskan rumus. Dikarenakan dalam metode penelitian haruslah dicantumkan rumusnya. Yang kedua adalah korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap. Berikut adalah contoh kasus dalam korelasi parsial. Kita mengambil contoh pada kasus analisis korelasi sederhana di atas dengan menambahkan satu variabel kontrol. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar, dan satu variabel kontrol yaitu tingkat stres. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item sebagai berikut. Setelah kita memiliki tabel dari hasil penelitian parsial, selanjutnya kita menganalisis data menggunakan SPSS. Langkah-langkah pada program SPSS yaitu 1. Klik variabel view pada SPSS data editor. 2. Pada kolom nama ketik X1, kolom name pada baris kedua ketik X2, kemudian kolom name pada baris ketiga ketik Y. 3. Pada kolom desimal ganti menjadi 0 untuk semua variabel. 4. Pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama ketik kecerdasan, untuk kolom pada baris kedua tingkat stres, dan kolom pada baris ketiga ketik prestasi belajar. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan. Yang keenam, buka data view pada SPSS data editor, maka dapat kolom variabel X1, X2, dan XY. Ketikkan data sesuai dengan variabelnya.
Kemudian klik Analyze, Correlate, Partial. Dan terakhir, klik variabel kecerdasan dan masukkan ke kotak variables, kemudian klik variabel prestasi belajar dan masukkan ke kotak yang sama. Klik variabel tingkat stres dan masukkan ke kotak controlling for. Klik OK, maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut. Dari hasil analisis korelasi parsial, R Y kali X1, X2 didapat analisis korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dikendalikan atau dibuat tetap adalah 0,4356. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena R positif. Artinya semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkatkan prestasi belajar. Kemudian selanjutnya adalah korelasi non-parametrik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa skala parametrik adalah skala bebas sebaran, di mana tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal maupun tidak. Contoh metode yang digunakan adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal atau ranking. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan rho karena digunakan pada data skala ordinal. Untuk itu, sebelum dilakukan pengelolaan data kuantitatif yang akan dianalisis perlu disusun dalam bentuk ranking. Berikut adalah rumus korelasi Spearman, rank. Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat dikurangi 1. Contoh soal, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara kadar SGOT unit Karman per 100 mili dengan kolesterol HDR miligram per 100 mili pada 7 sampel yang diambil secara random. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada tabel. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut? Maka, hasil uji normalitas data tidak terdistribusi normal. Mungkin cukup sekian presentasi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.